Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsya Sridia. NPM saya 191111095 dari kelas A2 Manajemen semester 3. Yang pertama, soalnya disuruh jelaskan suatu perusahaan bagaimana perubahan input menjadi output dan kendala apa saja yang dihadapi, serta bagaimana cara pemecahan kendala tersebut. Untuk jawaban yang pertama, saya akan jelaskan yang untuk perubahan input menjadi output. Di dalam input itu terdiri dari 5M, 1T plus M. 5M itu terdiri dari man, money, material, method, dan machine. T itu time, dan M itu market atau pasar. Sedangkan output itu terdapat barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, untuk perubahan input menjadi output dalam suatu perusahaan, di dalam input itu ada karyawan, ada mesin, dan ada metode perekrutan. Sedangkan di dalam output itu ada pelayanan. Jadi jenis-jenis berbagai pelayanan itu termasuk dalam output. Untuk kendala dan solusi yang sering ditemui di dalam perusahaan, yaitu pertama, ada pemanfaatan sumber daya manusia yang belum optimal. Sering ditemui pemanfaatan karyawan pada jam kerja yang belum optimal. Maka dari itu, perusahaan harus mengoptimalisasi karyawan untuk jam kerja yang efektif sehingga dapat optimal dan bekerja secara baik. Kendala yang kedua yaitu tingkat ketidakhadiran tenaga kerja yang sangat tinggi dan adanya tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. Ketidakhadiran yang sangat tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun dapat memberikan dampak kepada perusahaan, yaitu contohnya merendahkan produktivitas dan mempengaruhi membuat perencanaan SDM. Dan kendala yang terakhir yaitu masalah strategi marketing yang kurang inovatif. Solusinya itu kita bisa saja melakukan dengan cara meningkatkan pengembangan strategis kepada masyarakat global dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat luas. Soal nomor 2, hitung jalur kritis suatu pekerjaan dengan menggunakan AOA. Dari soal kita sudah diketahui activity-nya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. IP-nya atau immediate predecessors. A-nya tidak ada kegiatan, B-nya mengikuti A, C-nya mengikuti A, D mengikuti B, E mengikuti B dan C, F mengikuti D, G mengikuti D, H mengikuti E dan F, I mengikuti G dan H. Time-nya juga sudah diketahui. Time activity A 6, activity B 7, activity C 6, activity D 5, activity E 7, activity F 5, activity G 6, activity H 7, dan activity I 5. Di sini saya sudah menggambar dengan menggunakan metode AOA. Saya akan menjelaskan dari pertama yang activity A. Di sini tidak didahului siapa-siapa atau tidak ada kegiatan sebelumnya. Jadi ES-nya 0. Time-nya 6, dan activity B mengikuti A. B mengikuti A, T-nya 7. Karena dia mengikuti A, jadi ES-nya 6. 6 tambah 0, 6. C mengikuti A, sama kayak B, 6 time-nya, terus ditambah ES-nya 0, jadi 6. Dan D mengikuti B, jadi di sini garis B tarik lurus begini. Nah, time-nya D 5. ES-nya 13 dapat dari 6 ditambah 7, 13. Dan untuk yang activity E-nya, activity E mengikuti B dan C. Mengikuti B dan C. Di sini ada garis titik-titik yang disebut dummy. T-nya E yang diketahui 7. ES-nya 13 ditambah dari 7 tambah 6 ini. Terus activity F-nya mengikuti D. D sini turun ke bawah. T-nya F yang diketahui 5, ES-nya 18, yaitu 13 ditambah 5, hasilnya 18. Activity G-nya mengikuti D juga. Activity G mengikuti garis D. T-nya yang diketahui 6, ES-nya 18 didapat dari 13 tambah 5 juga. Activity H-nya mengikuti garis E dan F. E dan F, makanya ini harus turun ke bawah supaya bisa menyatu garisnya.
Jadi ES-nya 23 didapat dari 8 tambah 5. Terus untuk yang activity I-nya mengikuti garis G dan H. Garis G dan H. Jadi satu dia jadi gini. Jadi terus yang diketahui time-nya itu 5. Dapat 30 dari 23 ditambah 7. Jadi 30. Di sini kan ada dua garis. 18 tambah 6 24. 23 tambah 7 30. Jadi lebih besar yang ini, maka kita pakai yang ini. Jadi ES-nya kita dapat 30. Karena di sini sudah diketahui, maka kita tinggal tulis di sini kolom-kolomnya. Di sini sudah saya tulis jumlah ES-nya yang sudah diketahui, sudah dicari juga dari tadi. Sekarang kita mencari nilai EF-nya. Untuk mencari EF, ES ditambah time. 0 tambah 6, 6. 6 tambah 7, 13. 6 tambah 6, 12. 13 tambah 5, 18. 13 tambah 7, 20. 18 tambah 5, 23. 18 tambah 6, 24. 23 tambah 7, 30. 30 tambah 5, 35. Untuk mencari nilai LS-nya itu dimulai dari belakang. Sedangkan kalau ES kan dimulai dari depan. Untuk mencari nilai LS-nya dari belakang, kita tulis hasil EF-nya 35. Nah, 35 dikurang 5, kita dapat LS-nya 30. Terus 30 dikurang 7, kita dapat LS-nya 23. 30 dikurang 6, kita dapat LS-nya 24. Dan 24 dikurang 5, kita dapat LS untuk activity F-nya 18. Dan 23 dikurang 7, kita dapat activity E-nya buat LS-nya 16. Sedangkan yang activity D 18 dikurang 5, kita dapat LS-nya 13. Dan untuk yang C 13 dikurang 6, kita dapat LS-nya 7. Dan yang B 13 dikurang 7, hasil LS untuk activity B-nya kita dapat 6. Dan untuk yang A 6 dikurang 6, kita dapat LS-nya 0. Kalau LS ditulis dimulai dari bawah. Di sini saya sudah tulis hasil LS-nya yang sudah diketahui dan sudah dicari tahu. Dan untuk mencari nilai LF-nya itu sama kayak EF. Tapi yang LF hasil LS ditambah dengan time dari bawah. 30 ditambah 5, 35. 23 ditambah 7, 30. 24 ditambah 6, 30. 18 tambah 5, 23. 16 tambah 7, 23. 13 tambah 5, 18. 7 tambah 6, 13. 6 tambah 7, 13. 0 tambah 6, 6. Untuk mencari S-nya yaitu LF dikurang EF, LS dikurang ES. Jadi 6 dikurang 6, 0. 0 dikurang 0, 0. 13 kurang 13, 0. 6 kurang 6, 0. 13 kurang 12, 1. 7 kurang 6, 1. 18 kurang 18, 0. 13 kurang 13, 0. 23 dikurang 20, 3. 16 dikurang 13, 3. 23 dikurang 23, 0. 18 dikurang 18, 0. 30 dikurang 24, 6. 24 dikurang 18, 6. 30 dikurang 30, 0. 23 dikurang 23, 0. 35 dikurang 35, 0. 30 dikurang 30, 0. Nah, jangan lupa untuk mencatat lintasannya, lintasan dari metode AOA ini, supaya dapat membuktikan juga. Lintasan yang pertama A, B, D, G, I. A, B, D, G, I. Jumlahkan T-nya. 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5. Hasilnya 29. Lintasan yang kedua A, B, D, F, H, dan I. A, B,
D, F, H, I. Jumlahkan T-nya atau time-nya. 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 7 dan ditambah 5. Hasilnya 35. Lintasan yang ketiga, A, C, E, H, I. A, C, E, H, I. Jumlahkan T-nya. 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 5. Totalnya 31. Yang paling besar di sini kita dapat 35 kan? Kita dapat 35 di lintasan kedua, yaitu A, B, D, F, H, dan I. Nah, setelah kita dapat nilai S-nya dan sudah mencatat lintasannya, kita mencari jalur kritisnya. Jalur kritis itu yang bernilai 0. Jadi A termasuk jalur kritis, B juga, D, F, H, dan I. Jadi yang termasuk jalur kritis yaitu lintasan yang kedua, A, B, D, F, H, dan I, yang bernilai 35. Sekian dari video penjelasan saya ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.